Claire DeBella adalah seorang gubernur mendapat kiriman paket dari Miles Brown. Begitu juga dengan Lionel yang bekerja sebagai ilmuwan di perusahaan milik Miles Brown. Selanjutnya, ada seorang artis bernama Birdie J diberitahukan oleh asistennya bernama Paige jika mendapat sebuah paket dari Miles. Terakhir, adalah lelaki bernama Doug Cody, seorang konten kreator yang membuat konten bersama pacarnya yang bernama Whiskey. Mereka berempat saling berkomunikasi dalam memecahkan kode sandi untuk membuka paket tersebut. Mungkin harus melewati sekitar 5 tahapan untuk membuka paket tersebut. Ketika tuas digeser, akhirnya paket itu pun terbuka. Isinya adalah undangan dari Miles Brown agar mereka datang ke pulau pribadinya. Mereka berempat adalah sahabat dari Miles dan merupakan teman satu geng. Miles mengajak mereka ke dalam sebuah permainan untuk menemukan siapa pembunuhnya nanti. Ternyata ada satu orang lagi yang mendapat kiriman paket dari Miles, dan wanita itu bernama Cassandra Brain atau dipanggil Andy. Di sisi lain, seorang detektif bernama Benoit Blanc sedang melakukan video meeting sambil berendam. Dia terlihat sangat bosan karena tidak sedang mengerjakan kasus yang menantang. Kemudian temannya memanggil Blanc jika ada seseorang yang datang dengan membawa sebuah kotak. Dan sekarang, Blanc berada di sebuah tepi laut menunggu keberangkatan. Lalu, satu persatu sahabat Miles juga datang ke tempat itu. Ternyata mereka mengenali Blanc sebagai detektif terkenal. Blanc mengaku jika dia juga diundang oleh Miles, walaupun mereka tidak saling mengenal. Tidak lama kemudian, kapal yang akan mengantar mereka pun datang. Setiap tahun, Miles akan mengadakan perkumpulan dengan para temannya itu. Namun baru kali ini, ada orang asing yang diundang oleh Miles. Ketika mereka hendak masuk ke kapal, mereka sedikit kaget melihat kedatangan Andy. Andy dulunya adalah teman satu geng mereka. 10 tahun lalu, Andy dan Miles mendirikan perusahaan bernama Alpha, yang sampai sekarang menjadi milik Miles. Namun ada suatu kejadian yang membuat Andy diusir dari Alpha. Sampailah mereka di pulau milik Miles. Mereka disambut oleh Miles. Miles kaget karena Andy mau datang atas undangannya. Karena tahun-tahun sebelumnya Andy tidak pernah lagi menampakkan diri. Lalu Miles mengajak mereka untuk berkelilingi rumah yang dinamakan Glass Union. Sebuah tempat berbentuk bawang namun dilapisi oleh kaca. Miles meminta mereka untuk beristirahat dan permainan akan dimulai nanti malam. Tapi Miles mengajak Blanc masuk ke Glass Union. Miles heran dengan kedatangan Blanc, karena dia tidak mengundang Blanc. Blanc mengaku jika dia mendapat undangan dari kotak yang penuh teka-teki yang dikirimkan oleh Miles kepadanya. Miles hanya memproduksi 5 kotak dan masing-masing sudah dikirimkan untuk teman-temannya termasuk Andy. Jadi Miles bingung mengapa Blanc bisa mendapat kotak itu. Walaupun pada akhirnya Miles menerima Blanc menjadi tamunya dan dia bisa ikut permainan nanti malam. Mereka semua berkumpul untuk berbicara. Andy juga datang menghampiri mereka dan membuat situasi menjadi tidak nyaman. Lionel seorang ilmuwan yang bekerja untuk Miles, dan Claire menjadi gubernur karena kampanye yang didukung oleh Miles. Lalu Birdie menjadi model terkenal karena investasi dari Miles, hingga Doug yang menjadi terkenal sebagai YouTuber karena promosi dari Miles. Mereka semua sukses berkat kekayaan dan dukungan dari Miles. Karena itu, mereka akan terus mendukung Miles terkecuali Andy. Ketika Doug sedang berolahraga, dia melihat pacarnya bermesraan dengan Miles. Blanc pun melihat kejadian itu. Malam pun tiba. Waktunya mereka berkumpul untuk makan malam. Miles sudah membuat beberapa minuman kesukaan teman-temannya. Claire melihat lukisan Mona Lisa di ruangan itu. Lukisan satu-satunya yang asli milik pemerintah.
dipinjamkan untuk Miles karena 1 minggu lagi pemimpin dunia dan anggota pers akan datang ke pulau milik Miles. Miles akan menunjukkan sesuatu, yaitu bahan bakar hidrogen yang Miles sebut dengan Claire. Claire bisa menjadi bahan listrik rumah tangga. Namun Lionel sebagai peneliti tidak setuju dengan proyek itu, karena perlu waktu 2 tahun untuk melakukan uji coba apakah benda itu aman atau layak untuk digunakan. Begitu juga dengan Claire. Namun Miles sudah membuktikan jika benda itu aman digunakan karena dia berhasil membangun Glass Onion dengan Claire sebagai tenaga listrik. Lionel berniat untuk mundur karena menurutnya itu adalah benda yang berbahaya. Setelah makan malam, tepatnya pukul 10 malam, game pembunuhan Miles pun akan dilakukan. Dengan beberapa petunjuk yang sudah disiapkan oleh Miles, mereka semua harus memecahkan misteri siapa pembunuh Miles. Jika mereka sudah tahu, Miles meminta mereka untuk memberitahu siapa pembunuhnya beserta penjelasan bagaimana pembunuh itu melakukannya, serta apa motif pembunuhan. Dan yang berhasil menebak dengan benar, maka itulah pemenangnya. Namun, sebelum game itu dimulai, tiba-tiba Blanc mengungkapkan jika pembunuh Miles adalah Birdie yang memasang panah jarak jauh untuk membunuh Miles dengan motif balas dendam karena Miles sudah mencuri berlian miliknya. Blanc pun menjelaskan lebih rinci. Dari letak tempat duduk Birdie dan panah yang bernama Jayhawk diambil dari nama Birdie J dan bukti-bukti lainnya yang sudah diketahui oleh Blanc. Lalu, sebuah panah menancap di dada Miles, sesuai dengan penjelasan dari Blanc. Miles kesal karena game yang sudah diaturnya sangat mudah ditebak oleh Blanc. Blanc mengaku jika dia sengaja mengacaukan permainan Miles untuk menyelamatkan Miles dari pembunuhan. Karena teman-temannya punya motif untuk benar-benar membunuh Miles. Lionel yang bertentangan tentang pembuatan Claire yang takut kehilangan jabatan karena menentang Miles, lalu Birdie yang karirnya akan dijadikan tumbal demi menjaga nama baik Miles sebagai investor. Sedangkan Duke marah karena Miles selingkuh dengan Whiskey. Lalu Blanc melihat sebuah serbet dengan beberapa tulisan dan itu berhubungan dengan Andy. Serta foto mereka berenam berkumpul di bar bernama Glass Onion sebelum Andy keluar dari geng. Miles dan Blanc kembali bergabung dengan mereka tanpa kehadiran Andy. Mereka minum dan bersenang-senang. Tapi tiba-tiba, Duke mengalami sesak nafas setelah meminum alkoholnya dan beberapa detik kemudian, Duke pun meninggal. Semua pun menjadi panik. Menurut Blanc, jika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam minuman Duke. Lionel mencoba untuk memanggil kapal agar bisa mengevakuasi mayat Duke, namun kapal baru bisa datang keesokan paginya. Miles melihat ke arah gelas yang dipegang oleh Duke dan itu tertulis namanya. Semua berpikir jika ada yang ingin membunuh Miles, namun Duke adalah korban salah sasaran. Miles pun mulai takut dan menuduh teman-temannya sebagai pelaku. Sedangkan Blanc mencari handphone milik Duke yang dari tadi berbunyi namun tiba-tiba hilang. Dan pistol yang selalu di bawah Duke pun itu hilang. Mereka menuduh Andy yang mengambilnya. Kemudian terdengar bunyi dentingan jam yang menandakan jika permainan pembunuhan Miles akan dimulai. Listrik akan dimatikan selama 20 menit. Ketika listrik padam, semua orang pun mulai berpencar dan berusaha untuk mencari Andy. Blanc berhasil berbicara dengan Andy, namun tiba-tiba seseorang menembak Andy. Semua orang keluar dan melihat Andy dengan bercak darah di tubuhnya. Blanc meminta semua orang untuk tidak mendekati mayat Andy dan mereka semua masuk kembali. Jadi, siapakah pembunuh Duke dan Andy? Mari kita flashback di saat Blanc sedang berendam dan ada tamu yang menemuinya. Tamu itu adalah kembaran dari Andy Brand yang bernama Helen Brand. Helen datang membawa kotak kiriman dari Miles untuk Andy. Andy ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan alasan bunuh diri di dalam mobilnya. Helen mulai menceritakan tentang Andy.
Andy selalu menulis semua aktivitasnya setiap hari di dalam buku diary. Helen datang ke rumah Andy dan melihat jika rumah Andy dalam keadaan berantakan. Lalu datanglah kiriman dari Miles. Ternyata Helen lah yang membuka kotak itu yang berisi undangan ke pulau pribadi Miles. Helen meminta tolong kepada Blanc untuk memecahkan kasus pembunuhan Andy. Karena Helen yakin jika Andy tidak bunuh diri. Helen pernah membuka email milik Andy dan menemukan sebuah pesan yang dikirim untuk mantan teman-temannya itu. Helen pun tidak menemukan amplop merah yang difoto oleh Andy. Blanc mendapat sebuah ide untuk menuntaskan kasus ini. Karena kematian Andy Brand belum disiarkan dimanapun, maka Blanc meminta Helen untuk menyamar sebagai Andy dan memenuhi undangan dari Miles. Helen pun sudah merubah gaya rambutnya seperti Andy. Helen menceritakan kisah persahabatan Andy dengan gengnya. 10 tahun yang lalu, sebelum mereka semua sukses, mereka sering berkumpul di bar dan geng itu diketuai oleh Andy. Andy berteman dengan Birdie yang seorang mantan model, Doug seorang kutu buku dan gamers, Claire yang kalah dalam pemilihan dewan, dan Lionel bekerja sebagai guru pengganti. Mereka semua adalah orang yang gagal. Namun Andy melihat potensi berkembang dalam diri mereka. Dan dia mengenalkannya kepada Miles. Walaupun pada awalnya mereka tidak menyukai Miles, namun berkat bantuan Miles, mereka perlahan meraih kesuksesan. Andy pun mendapatkan ide untuk menciptakan Alpha. Dan ide itu ditulisnya dalam sebuah serbet. Alpha pun mengalami peningkatan. Namun 2 tahun lalu, Miles terobsesi dengan bahan bakar hidrogen yang dia sebut Claire. Namun ide itu ditentang oleh Andy. Andy mengancam akan keluar dari proyek dan separuh perusahaan akan diambil alih olehnya demi menghentikan obsesi Miles. Namun Miles mengaku jika awal perusahaan itu dibuat adalah atas idenya. Mereka sampai ke persidangan untuk menentukan kepemilikan intelektual perusahaan. Miles menulis ide ke dalam serbet buatannya sendiri, bukan serbet asli yang ditulis oleh Andy, karena Andy juga kehilangan serbet asli itu. Lalu teman-temannya menjadi saksi dan mengatakan jika ide itu adalah milik Miles. Maka Miles menang dalam persidangan. Tapi ketika 1 hari sebelum Andy tewas, dia menemukan serbet asli itu. Lalu Andy mengirimkan fotonya kepada mantan teman-temannya. Masih dalam scene flashback ketika siang hari di Glass Union. Claire dan Doug menghampiri Helen yang sekarang menyamar menjadi Andy. Claire mengaku jika setelah menerima email, dia selalu menelpon Andy, namun HP-nya tidak aktif. Doug juga langsung mendatangi rumah Andy. Disusul oleh Claire dan Lionel, namun mereka tidak bertemu dengan Andy. Birdie yang datang belakangan pun tidak berhasil bertemu dengan Andy. Helen menceritakan hal itu kepada Blanc. Dan mereka berkesimpulan jika pembunuh itu mengambil amplop dan menyembunyikannya di suatu tempat. Maka ketika makan malam, Helen mencari masalah dengan berdebat, lalu pura-pura marah dan meninggalkan ruangan untuk memeriksa seluruh kamar mencari keberadaan amplop itu. HP Andy yang dipegang oleh Helen terus mendapatkan pesan dan telepon. Karena berita kematian Andy sudah diketahui oleh publik. Helen membongkar semua tempat, namun dia tidak menemukan amplop itu. Hanya satu tempat yang belum diperiksa oleh Helen, yaitu di Glass Union. Dan ketika Helen berbicara dengan Blanc, seseorang menembak Helen, tapi untungnya peluru itu menembak buku dan tidak menembus ke tubuh Helen. Blanc berpura-pura membuat Helen tewas karena penembak itu berpikir jika dia sudah berhasil membunuh Helen. Scene kembali ketika mereka semua sudah masuk ke dalam, lalu Helen segera pergi ke Glass Union. Dan di sana dia berhasil menemukan amplop merah itu. Pada saat itu juga, Blanc mulai memberikan penjelasan tentang siapa pembunuhnya. Miles lah yang membunuh Doug. Dia berusaha mengalihkan perhatian orang,
lalu memberikan gelasnya kepada Duke yang berisi minuman yang dicampur oleh nanas. Sedangkan Duke alergi dengan nanas. Miles membunuh Duke karena Duke bertemu dengannya di jalan ketika dia hendak ke rumah Andy. Kemudian Helen turun membawa amplop merah itu. Dan alasan lainnya, amplop itu hanya akan merugikan Miles Brown jika diketahui oleh publik. Maka Miles segera datang ke rumah Andy dan dia memberikan racun ke dalam minuman Andy. Alasan lainnya Miles membunuh Duke karena Duke sudah tahu jika Andy tewas dari notifikasi Google tentang berita kematian Andy. Duke menjadikan itu untuk mengancam Miles. Lalu Miles yang menyembunyikan handphone milik Duke agar mereka telat mengetahui berita kematian Andy. Miles juga mengambil pistol milik Duke untuk menembak Helen. Miles pun sudah tertangkap basah, tapi dia membakar barang bukti itu. Dan tidak ada satupun yang membela Helen. Blanc keluar dari rumah itu dengan memberikan sesuatu kepada Helen. Lalu Helen secara barbar menghancurkan semua perabotan kaca yang ada di sana. Diikuti oleh teman-temannya yang lain. Tapi Miles tidak peduli. Helen pun mulai membakar ruangan itu dan dia juga membakar clear yang sudah diberi oleh Blanc. Lalu hancurlah glass onion dan semua elektronik yang berasal dari clear. Belum juga puas, Helen membuka pelindung lukisan Mona Lisa yang harganya tidak ternilai itu. Setelah kejadian itu, teman-temannya yang mulai muak terhadap Miles pun menjadi saksi kejahatan dan kecurangan Miles yang akan menjadi kehancuran seorang Miles Brown.